Selanjutnya, karamah unik yang ketiga yang dimiliki oleh Syekh Khalil Bangkalan adalah dulu pernah pada waktu salat asar di Madura, Kiai Khalil dan Kiai Samsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai. Beliau pun berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu salat asar segera habis. Kita belum salat asar Kiai, kata Kiai Samsul Arifin mengingatkan. Astagfirullah, kata Kiai Khalil menyadari kekhilafannya. Waktu asar ini sudah hampir habis, kita tidak mungkin bisa salat secara sempurna Kiai, ucap Kiai Samsul Arifin. Kalau begitu kamu pergi ambil koroco, kata Kiai Khalil. Kiai Samsul Arifin pun masih bingung, bukannya mencari tempat wudhu dan musola, malah disuruh mencari daun keroco. Namun Kiai Samsul Arifin samena wa ta'na saja, beliau tetap mencari daun keroco. Dan setelah menemukan, diberikanlah daun itu kepada Kiai Khalil. Dan Kiai Khalil lantas mengajak Kiai Samsul Arifin untuk menaikinya atau berdiri di atas daun keroco tersebut. Dan tiba-tiba daun keroco itu pun meleset super cepat ke arah Mekah. Dan sesampainya di Mekah, azan salat asar baru saja dikumandangkan, dan mereka pun menebarkan saf pertama salat asar berjamaah di Masjidil Haram. Subhanallah. Misalnya sebagian mereka meyakini bahwasanya tadi sebagian sufi-sufi tinggal di Indonesia tapi sholatnya di Mekah. Ya. Bahkan mereka buat cerita ada seorang adalah seorang kiai atau seorang kiai. Dia kemudian hari Jumat dia tidak muncul. Ya. Orang sholat Jumat semua, dia orang alim kok tidak Jumatan. Ya. Orang cari-cari dia. Begitu orang selesai Jumatan, baru kelihatan dia kelihatan dia bawa korma. Kamu dari mana? Oh, saya sholat di Mekah, ini korma dari Mekah. Subhanallah. Orang-orang percaya ya. Padahal harusnya kita tahu antara Indonesia dan Mekah ada beda 4 jam ya. Kalau kita sholat duhur atau sholat Jumat jam 1, jam 12 selesai jam setengah 1, di sana masih setengah 9, ya belum sholat Jumat. Terus sholat Jumat di mana dia di Mekah? Ya, gimana? Baru selesai sholat Jumat dia sudah datang, katanya sholat Jumat di Mekah. Enggak mungkin, orang Jumat di Mekah belum sholatan Jumat karena masih baru setengah 9 pagi ya. Jadi namun demikian orang-orang kadang-kadang langsung membenarkan ya. Mau ke Jumatan tinggal tutup mata sholat Jumat di Mekah. Nabi SAW dulu aja mau umrah setengah mati. Mau umrah, bayangkan umrah Hudaybiyah, Rasulullah SAW berangkat kemudian dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh Khalid bin Walid dan yang lain ketika itu masih musyrik ya, sehingga Nabi tidak jadi umrah ya. Kemudian Nabi akhirnya umrah pada tahun 7 Hijriah, itu pun harus berjalan dengan waktu yang lama. Nabi kalau mau hajian juga naik onta, bahkan dari Madinah ke Mekah perjalanan sekitar 9 hari. Ini anak saya tinggal tutup mata sudah sampai di Mekah, sholat Jumat di Mekah. Assalamualaikum, zikir sudah balik ke Indonesia. Masya Allah, bawa korma lagi. Masya Allah. Itu mungkin tadi bukan ke Mekah, ke Tanah Abang, beli korma di Tanah Abang. Mungkin ya. Karena Mekah belum sholat Jumat. Tapi orang percaya-percaya aja ya. Yang lebih menakjubkan tentang wali mengetahui masa depan. Ini banyak percaya orang-orang yang mengaku diri mereka sufi. Ya, bahwasanya wali tahu masa depan, tahu hari esok ya. Ini tidak benar ya. Saya banyak nukilan-nukilan ya, nanti bisa baca sendiri langsung di buku saya ya. Tetapi yang benar bahwasanya tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah. Nabi pun hanya mengetahui sebagian masa depan. Tidak semuanya. Ya, Allah hanya kasih tahu sebagai keperluan ya. Jangankan masa depan, bahkan masa sekarang yang terjadi di sisi yang lain, para nabi tidak tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam yang hebat, yang anak buahnya bukan cuma hewan, jin anak buahnya, jin ifrit anak buahnya Nabi Sulaiman. Tapi ketika burung hudhud datang, dia enggak tahu burung hudhud di mana. Burung hudhud kok enggak ada, ya. Mana burung hudhud? Ya. Ya. Apakah dia tidak kelihatan atau dia tidak hadir? Sulaiman enggak tahu burung hudhud am kana minal ghaibin atau tidak hadir ya. La u'adzibanna 'adzaban syadida aw la adbahanna aw la itiyanni bi sultanin mubin. Saya akan hukum dia, saya akan sembelih dia atau saya cabut bulunya atau dia punya dalil kenapa terlambat datang. Fama katha ghairu ba'idin. Tidak lama kemudian Hudhud datang. Apa kata Hudhud? Ahattu bima lam tuhitu bih. Aku punya ilmu yang kau tidak tahu, hai Sulaiman. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku datang dari negeri Saba dengan kabar yang yakin. Apa itu? Sulaiman enggak tahu ada negeri namanya Saba. Sulaiman enggak tahu Hudhud tadi kemana. Sulaiman enggak tahu, jangan bicara masa depan. Hudhud di mana dia enggak tahu. Dari mana dia enggak tahu. Hudhud cerita dan Hudhud tahu, Sulaiman tidak tahu. Makanya bilang ahattu bima lam tuhitu bi. Aku punya ilmu yang kau tidak tahu. Maksudnya anak buah Sulaiman juga tahu. Sulaiman alaihissalam tidak tahu ilmu gaib.
Ya, maka kemudian dicerita ini wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa ala arsyin azim wajadtuha qauma yasjudun lisyamsi min dunillah. Aku dapati negeri Saba, ada ratunya yang punya arsy yang besar. Mereka tunduk, dia punya segala harta yang mewah dan mereka sujud kepada matahari. Setelah itu apakah Sulaiman membenarkan? Sulaiman bilang, ya. Nanzur asadaqta. Kita lihat dulu kau benar atau kau bohong. Subhanallah, Sulaiman masih tidak tahu juga. Cek dulu. Ini Hudhud benar atau tidak. Ya, ini menunjukkan Sulaiman jangankan bicara masa depan, masa sekarang daerah lain Nabi Sulaiman tidak tahu kalau enggak ada yang kasih tahu ya. Makanya para anbiya mengatakan wala alamul ghaib. Sejak Nabi Nuh dulu ketika berdakwah umatnya menyuruh kamu harus tahu ilmu gaib kalau kamu seorang nabi. Kata Nabi Nuh, wala a'lamul ghaib. Ya, dan aku tidak tahu ilmu gaib, tidak tahu masa depan. Nabi Muhammad juga tidak tahu masa depan, ya. Rasulullah SAW tahu sebagian masa depan kalau diberitahu oleh Allah sebagai mukjizat dalam sebagian hal, tidak seluruhnya. Makanya ketika kalungnya Aisyah radhiyallahu anha hilang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu di mana. Suruh orang semua cari, enggak ada yang dapat. Ya. Sampai semalam suntuk, sampai subuh enggak dapat kalungnya Nabi sallallahu alaihi kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada Abu Bakar, ada Umar, enggak dapat. Ini wali-wali Allah semua enggak tahu di mana kalungnya Aisyah. Kemudian kejadian berikutnya ketika Aisyah terlambat pulang atau sebelum kejadian sebelumnya ketika Aisyah terlambat pulang dari Ghazwat Muraisi karena buang hajat kemudian ditinggal oleh rombongan, akhirnya dia dituduh orang munafik sebagai orang yang berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nabi tidak tahu ini istriku zina atau tidak, Nabi tidak tahu. Sampai sebulan penuh Nabi bingung. Allah tidak kasih tahu, Nabi tidak tahu. Sampai akhirnya turun ayat membela Aisyah bahwasanya Aisyah adalah wanita yang suci, tidak berzina sama sekali. Tapi maksud saya, Nabi tidak tahu. Maka